Ada perbedaannya nggak sih? Baik itu sebelum pandemi maupun sekarang saat pandemi? Untuk menunda sementara tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol. Tunda ke dokter Hmm. gigi kecuali untuk kasus-kasus seperti ini. Semua pasien emergency dan non emergency dia harus melalui tahapan telescreening dulu. Let's talk anything hot and tasty. Jadi Oke, saya perkenalkan, pada sore hari ini kita kedatangan dokter gigi yang cukup milenial ya, cukup hits juga di kalangannya karena beliau hobi menyanyi juga, seorang spesialis ortodontis. Nanti langsung saja kita perkenalkan langsung kepada orangnya. Silahkan dok, perkenalan diri dulu dok, sambil menunggu yang halo, lain untuk join. halo untuk Iya, halo. teman-teman semua yang ada di Lombok pertama. Perkenalkan saya Dr. Gigi Lumde Puspita Dewi, spesialis ortodonti. Saya bekerja di RSUD Provinsi NTB dan di Klinik Mhm. Karisma Medika Rembige. Di sini saya Oke. sebagai dokter gigi spesialis ortodonti. Nanti kan akan kasih tahu info apa itu spesialis ortodonti ya. Ya, sip, mantap. Nah, pada sore hari ini teman-teman ngeteh kita kedatangan tamu ngeteh, seorang dokter gigi spesialis ortodontis yang nanti kita akan banyak membahas bagaimana sih kiat-kiat pemeriksaan gigi dan bagaimana sih perawatan dokter gigi, seorang dokter gigi di tengah pandemi ini. Nah, kita sebelum mulai ke materi sebelumnya, dok, kalau boleh tahu seorang dokter gigi spesialis ortodontis itu seperti apa sih dok? Oke, saya cerita dulu apa itu spesialis ortodonti ya. Jadi spesialis ortodonti adalah salah satu bidang spesialis kedokteran gigi yang khusus mempelajari mengenai perkembangan gigi geligi dari anak sampai dewasa. Selain itu juga uh, bertugas untuk merawat ketidaksehat gigi geligi yang kita sebut sebagai maloklusi. Nah, untuk dalam bidang kedokteran gigi kan biasanya pekerjaannya kan apa kasus-kasus gigi secara umum. Namun dalam bidang ortodonti ini jadi lebih khusus lagi. Jadi ada tindakan preventif, interseptif, dan kuratif. Nah, tindakan preventif itu meliputi pencegahan untuk tidak terjadinya ketidakteraturan gigi atau disebut maloklusi tadi. Biasanya kita mulai sebelum gigi dewasa itu tumbuh. Kemudian ada tahapan perawatan interseptif itu untuk mencegah atau menghentikan keparahan ketidakteraturan gigi tersebut yang disebut dalam itu biasanya kita lakukan saat periode gigi bercampur atau pada usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian Wah, ada namanya mantap. kuratif. Jadi itu kita lakukan ketika gigi yang tidak teratur sudah benar-benar terjadi atau nyata. Biasanya dilakukan ketika gigi permanen sudah tumbuh semua atau pada usia dewasa. Nah, untuk bidang ortodonti ini ya tidak sekedar untuk merapikan gigi aja ya, tapi juga kadang-kadang bekerjasama dengan bidang lain. Misalnya bedah plastik, bedah mulut, kemudian untuk kasus-kasus misalnya cleft lip dan entelet ya. Kemudian juga untuk kasus bekerjasama dengan spesialis periodonti, kemudian kadang-kadang dengan prostodonti gitu. Oke, berarti banyak banget ya lah ranah yang dikerjakan oleh ortodontis ini sendiri. Kalau misalnya mirip orto mirip kalau dalam kedokteran umum mungkin ortopedi ya dok ya. Jadi Jadi lebih lebih ke arah ke pengaturan gigi situ. Kalau saya dan tangkap gigi dokter. ya jadi yang yang diinginkan tujuannya kan tidak hanya estetik saja namun juga Tuh. fungsinya juga gitu. Oke, nah dok, berarti untuk yang selama ini ada kasus spesial kan apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, kalau misalnya dari segi yang dokter praktek nih, praktek mandiri saat-saat pandemi gini, ada perbedaannya nggak sih? Baik itu sebelum pandemi maupun sekarang saat pandemi dalam segi praktek kedokteran gigi itu. Kalau misalnya ada, bisa ceritakan sedikit dok? Ya, jadi memang sejak pandemi ini berlangsung ya. Jadi ada beberapa himbauan dari PDGI memang untuk menunda sementara tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol. Itu karena memang mulut ini kan sebagai istilahnya zona merah ya.
jadi sumber droplet. Jadi memang sejak pandemi ini sebenarnya begini ya Yos ya, yang namanya pasien ke dokter gigi sebelum pandemi ini kan dengan berbagai macam keluhan motivasi. Ada yang memang setiap 6 bulan sekali rutin ke dokter gigi. Ada yang kemudian ada keluhan, kemudian kita harus tangani saat itu juga. Ada juga dengan motivasi lain, misalnya motivasi estetika, yang kita juga bisa tangani saat itu juga. Namun karena pandemi ini berlangsung, mendadak aktivitas praktek yang sebelumnya begitu menjadi tertunda atau terhambat. Jadi, dan hanya terbatas untuk kasus-kasusnya yang bisa dikerjakan di praktek dokter gigi. Begitu. Oke. Alasannya karena begini, dokter gigi mungkin selain dengan spesialis mata, spesialis THT, juga memiliki risiko besar untuk tertularnya COVID-19 ini. Karena yang pertama, posisinya ketika bekerja menangani pasien tuh lumayan dekat dengan sumber droplet atau rongga mulut. Kemudian yang kedua, durasi kerja ketika menangani pasien itu lumayan lama atau selesai time-nya juga lumayan lama, sehingga dikhawatirkan ketika melakukan tindakan dan kebetulan misalnya pasiennya itu terinfeksi COVID, kemudian dan dokter melakukan pengeburan atau tindakan yang menghasilkan aerosol yang ditakutkan ketika melakukan pengeburan ada saliva yang bercampur darah, itu akan menjadi bahan yang sangat infeksius baik untuk bergigi maupun untuk perawat gigi. Jadi dengan alasan ini juga dan juga kita kan juga ikut partisipasi untuk dalam himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID. Jadi memang tindakan-tindakan yang non emergency itu tidak ditunda dulu. Jadi kita memprioritaskan untuk tindakan yang bersifat emergency gitu. Nah, menarik sekali dok, karena kan dokter gigi kan memang di area red zone yang kita tahu penularan dari COVID itu sendiri berasal dari sistem saluran pernafasan yang mungkin bisa dibatukkan ataupun baik itu droplet ataupun yang mungkin beberapa penelitian juga menyebutkan bisa disebarkan melalui air, tindakan-tindakan yang berupa aerosol seperti mungkin pemasangan intubasi atau sebagainya. Nah, kalau tadi katanya menarik, katanya dokter di sini ada pembatasan terkait dengan mana saja yang mulai dipilah-pilah berarti dok ya. Nah, sekiranya menurut dokter sendiri, kalau saya sakit gigi nih, kriteria apa saja sih yang memang menjadi kriteria emergensi yang menurut dokter tidak bisa ditolak untuk tidak harus bisa diterima langsung oleh dokter gigi tersebut. Karena kan kita lihat selama pandemi ada beberapa yang membatasi pelayanan. Nah, kriteria-kriteria mana saja yang termasuk dari kriteria emergensi atau gawat di bidang dokter gigi? Mari dok. Ya, jadi sejak pandemi ini memang sudah muncul ya himbauan-himbauan tidak hanya dari kalangan praktek profesi dokter gigi saja. Misalnya mungkin dokter Rio sering lihat mungkin ada seperti selebaran tunda ke dokter gigi kecuali untuk kasus-kasus seperti ini, tunda ke spesialis mata kecuali seperti ini. Demikian juga di bidang kesehatan gigi. Jadi ada beberapa yang dikriteriakan sebagai kasus emergensi dan yang mana harus ditunda dulu. Yang termasuk dalam kriteria emergensi misalnya nyeri yang tidak tertahankan, misalnya sakit gigi tadi, sampai pada misalnya sakit gigi karena lubang yang mengenai saraf gigi. Kemudian fraktur mahkota atau mahkota yang patah juga sampai mengenai saraf gigi. Kemudian yang ketiga, pendarahan yang tidak berhenti. Dan yang keempat juga termasuk misalnya dalam bidang ortodonti yang misalnya ada mahkota gigi palsu yang terlepas hingga melukai atau mengiritasi gusi. Kemudian pasca pembedahan juga seperti itu, dan abses yang sampai menghalangi jalan nafas. Dan juga termasuk juga dalam bidang ortodonti ya, dalam bidang saya itu misalnya ada bagian bracket yang terlepas sampai melukai iritasi gusi, ada bagian dari kawat yang tajam sampai melukai pipi, ada maaf ya ada ingin ikut sebenarnya dok. kawat pengikat bracket juga yang juga melukai bibir dan pipi. Itu yang termasuk dalam kriteria emergensi. Dan misalnya tapi kalaupun bagaimana dengan pasien non emergensi, kan mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan. Kita juga menyediakan layanan konsultasi online.
Oke, berarti apakah semua dokter gigi membuka pelayanan konsultasi online, Dok? Soalnya misalnya pada perawatan-perawatan orang dengan menggunakan behel nih, Dok. Nah kan misalnya dia ada kontrol sebelum pandemi, dia sudah kontrol, kemudian datang kontrol, masa pandemi. Nah, apakah semua pelayanan dokter gigi melayani eh, pendaftaran atau pelayanan secara online atau bagaimana, Dok? Saya rasa karena apalagi di awal pandemi kemarin ya, karena Mm-mm. hampir semua praktek dokter gigi itu tutup, ya kan? Di awal pandemi hampir semua praktek dokter gigi tutup, namun kita Mm-mm. kan tidak bisa tidak melayani pasien. Maka kita melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah konsultasi online. Nah, konsultasi online tersebut kan sudah tidak asing lagi buat kita bidang telemedicine. Kalau di bidang kedokteran gigi namanya teledentistry. Itu misalnya pasien bisa langsung melakukan chat ke dokter gigi atau juga bisa melakukan chat sambil melampirkan foto dan hasil lab serta hasil radiografi. Kemudian juga ada namanya remote patient monitoring. Jadi dokter gigi biasanya akan bekerjasama dengan rumah sakit untuk memonitor pasien dari jarak jauh. Kemudian juga ada mobile health. Mobile health itu misalnya ya kita memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan atau edukasi melalui jaringan komunikasi atau juga melalui website. Nah, walaupun kita melakukan konsultasi secara online, namun juga kita harus menjamin kerahasiaan pasien selama kita menjalani chatting atau konsultasi online. Nah, melalui konsultasi online juga kita bisa melakukan sebuah screening. Jadi namanya telescreening. Jadi telescreening itu upayanya adalah untuk menyeleksi pasien dan menyeleksi kasus pasien. Jadi sebenarnya goal dari telescreening itu adalah swab yang negatif dan atau rapid test yang non reaktif ya sebanyak 2 kali. Nah, dari situ juga kita harus menanyakan riwayat pasien, riwayat perjalanan pasien, apakah pernah terpapar dengan pasien COVID-19 sebelumnya atau tidak. Nah, dari situ juga dokter gigi atau dokter gigi spesialis juga bisa memilah-milah yang mana yang termasuk tindakan emergensi, yang mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Gitu. Oke, Dok, tadi kan menarik tadi katanya berarti sebelum melakukan konsultasi atau melakukan pemeriksaan ada screening dulu tadi, screening COVID. Nah, seandainya pada tindakan-tindakan kasus emergensi di bagian gigi dan mulut, apakah pasien tersebut harus di screening dulu? Apakah bisa menunda dulu, Dok, untuk yang kasus-kasus emergensi, dokter? Ya, semua pasien emergensi dan non emergensi dia harus melalui tahapan telescreening dulu. Jadi setelah screening, baru diputuskan apakah termasuk emergensi atau tidak. Atau dari telescreening kita bisa mengetahui riwayat pasien. Misalnya nih ada pasien sakit gigi. Ternyata dari telescreening ada riwayat papa dengan pasien COVID atau ada riwayat perjalanan, riwayat atau mengarah ke tanda gejala COVID. Sebaiknya memang kita merujuk dulu untuk penanganan COVID-nya. Baru nanti akan diselesaikan untuk tindakan giginya. Tapi tidak, misalnya nih kan salah satu gejala COVID kan demam. Tidak semua pasien demam kita tolak dong. Karena ada memang kasus misalnya pasien sakit gigi, tapi setelah kita telusuri tidak ada perjalanan ke mana-mana, kemudian tidak ada riwayat kontak dengan pasien COVID, nah itu bisa saja kita terima. Karena memang ada kaitannya antara sakit gigi dengan infeksi gigi dengan demam, begitu. Oke. Nah, Dok, di sini kan adalah hal yang baru terkait dengan telemedicine ataupun tadi di bidang dokter gigi untuk pelayanan konsultasi online. Nah, kalau kami yang orang awam ini, Dok, kan masih belum tahu nih bagaimana sih caranya untuk melakukan pelayanan konsultasi secara online. Apa sih langkah-langkah yang perlu kita siapkan sebagai seorang pasien ketika ingin melakukan konsultasi online itu? Apakah hanya berkonsultasi melalui via WhatsApp? Nah, bagaimana dengan telemedicine itu tadi? Apakah ada aplikasi khusus atau apa, Dok, persiapannya? Mungkin bisa dikasih sedikit masukan kepada teman-teman semua yang menonton ketika kita ingin melakukan konsultasi. Ini loh syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Silakan, Dok. Ya, ini biasanya memang kalau yang sejauh ini dilakukan itu adalah via konsultasi online atau via chat ya. Karena biasanya kan pasien menjabri satu persatu. Karena memang di sana ada kerahasiaan pasien yang harus kita jaga. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu teledentistry kan banyak bagiannya. Ada synchronous itu misalnya pasien langsung melakukan chat dengan dokter gigi.
Di samping itu pasien juga bisa melampirkan data-data pasien, misalnya nama, jenis kelamin, usia, kemudian apa yang dikeluhkan, keluhannya apa, misalnya sakit gigi di area yang mana, nyerinya seperti apa, jadi bisa digambarkan atau dilakukan chat langsung dengan dokter gigi tersebut. Iya, dok, apakah selama pelayanan konsultasi online itu dokter pernah memberikan saran atau masukan, oh melakukan tindakan ini dulu bisa dilakukan dikerjakan di rumah sebelum ke dokter gigi. Misalnya tindakan-tindakan apa nih yang menurut dokter yang selama pandemi ini terjadi, pasien-pasien masih bisa kita sarankan untuk menggunakan obat dari rumah. Seperti kasus apa dok yang banyak ditemui? Yang pertama memang sebenarnya untuk tindakan di kedokteran tindakan gigi itu hampir semuanya sebaiknya dilakukan oleh dokter gigi atau hampir semuanya dilakukan langsung oleh operator. Tapi berhubung ini kan pandemi, kita berusaha meminimalisir kontak dengan siapapun. Jadi melalui telescreening ini kita atau teledentistry atau melalui konsultasi online kita bisa memberikan saran atau edukasi kepada pasien untuk melakukan melakukan kasusnya sendiri sementara waktu ini. Misalnya pasien sakit gigi, kita tanyai dulu sakitnya kira-kira sampai mengganggu tidak, atau misalnya pada level 1 sampai 10 dia berada di bawah 5, kita bisa sekedar memberikan medikasi. Misalnya ditanyakan obat apa yang biasanya pasien konsumsi kalau sakit gigi, dan ditanyakan juga riwayat alerginya. Kemudian misalnya nih skala nyerinya di atas 5 dan memang mengganggu aktivitasnya sampai nggak bisa tidur, ya memang mau nggak mau itu harus kita lakukan tindakan. Pasien nanti akan dijadwalkan untuk dilakukan tindakan untuk kunjungan ke dokter gigi. Tapi ada beberapa juga, misalnya pasien ortodonti itu kita himbau dulu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya untuk kawat yang tajam, itu kan kadang-kadang mengganggu pipi dan gusi. Kadang-kadang kita sarankan kepada pasien untuk menempelkan orthodontic wax di ujung kawat yang tajam. Demikian juga misalnya ada kawat yang terlepas, kita biasanya himbau mungkin minta tolong anggota keluarga untuk memasangkan kembali kawat yang keluar dari ikatnya itu. Kemudian misalnya nih kawat pengikat yang tajam, itu juga biasanya kita sarankan untuk menempelkan orthodontic wax untuk ditempelkan ke kawat yang tajam seperti itu. Tapi jangan lupa kondisi seperti ini kan tidak mungkin pasien itu akan tahan selamanya. Memang pada akhirnya nanti mereka akan dijadwalkan untuk datang ke saya begitu. Tapi untuk tindakan sementara waktu ini bisa dilakukan sendiri di rumah seperti itu. Oke dok. Nah dok, ini ada pertanyaan, kita sambil jalan aja dok. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan pada dokter gigi terkait dengan masalah gigi, bisa langsung di drop di komentar. Kita ada satu pertanyaan dari Handoko Aryo. Dok, saya pengguna bracket dok, seharusnya sudah kontrol 3 bulan yang lalu, tetapi dokter gigi tidak praktek terkait pandemi ini, sedangkan sudah ada beberapa bracket yang copot. Mohon sarannya dok. Nah tadi kan ada beberapa disarankan pakai bracket wax dan sebagainya. Kalau misalnya tidak punya dok, seperti apa? Misalnya pada kasus seperti ini dokter. Ya, walaupun dokter giginya tuh mungkin tutup prakteknya dan pasien mungkin tidak bisa melakukan kontrol, memang sebaiknya hubungan melalui konsultasi online tetap berjalan. Jadi seperti untuk mengantisipasi atau melakukan tindakan sendiri di rumah yang seperti saya bilang tadi. Orthodontic wax umumnya dokter gigi menyediakan kok atau menjual atau menyediakan di tempat prakteknya. Misalnya ini tidak punya ya, dia nggak punya orthodontic wax ya. Ya, anggapan sudah tidak punya dok. Ya, kalau memang mengganggu sekali, sebaiknya segera menghubungi dokter yang merawat untuk segera dipotong kawatnya. Sebenarnya saya ada tips sih, tapi ini agak riskan dan memang harus steril dalam pelaksanaannya. Misalnya ada kawat yang tajam nih, nah coba ambil sejenis ya, mungkin memotong kuku yang sudah disterilkan dulu untuk memotong bagian kawat yang tajam. Namun saya lebih merekomendasikan untuk langsung menghubungi dokter gigi yang merawat untuk segera melakukan pemotongan kawatnya. Seperti juga bracket ya, bracket yang lepasnya banyak kan pasti akan mengganggu sekali ya, sama saat makan. Memang sebaiknya segera saja untuk menghubungi dokter gigi yang merawat untuk segera dilepas bracketnya untuk sementara waktu ini. Gitu. Oke. Nah dok, sebenarnya
agak pertanyaan sensi nih kalau bisa kita bahas kan di era apa era ini apa jaminan kesehatan ini kan dok sudah dijatahkan masing-masing dokter gigi dok. Nah kalau misalnya nanti eh, misalnya dia berpraktek kemudian tidak berpraktek, apakah boleh berpindah gitu dok untuk ke dokter gigi yang lain di masa pandemi seperti ini? Apakah ada kebijakan nggak sih dok dari organisasi atau sebagaimana dok? Karena kan kondisi seperti ini tentunya banyak dok, tidak hanya satu atau dua orang saja. Nah kira-kira menurut dokter bagaimana dok? Maksudnya untuk pasien-pasien yang sudah terdaftar di tempat Iya fasilitas gitu ya. ya. Sebaiknya kalau untuk pindah pelayanan kan sebenarnya itu haknya pasien sebenarnya ya, Mm, untuk pindah untuk melakukan pelayanan. Tapi misalnya itu perlu dikonsultasikan dulu terhadap gigi yang merawat sih sebenarnya gitu. mm, mm. Oke, biar nggak ada miss ya dok ya. Nah, Ya. menyambung pertanyaan tadi dok, ada dari Dokter Yuni juga nih tadi tambahan terkait dengan masalah kontrol. Nah, misalnya dia nih disuruh kontrol setiap bulan dok, apakah ada proses pemanjangan nggak? Misal, oh ini nggak perlu kontrol tiap bulan, tapi bisa dikontrol 2 bulan atau 3 bulan lagi, misalnya pada kondisi-kondisi yang non emergency seperti itu tadi dok. Nah, bagaimana menurut dokter menanggapi hal tersebut dok selama ini? Apakah memang ada penjadwalan ulang terkait dengan pasien-pasien dokter selama ini dok? Jadi memang kalau di awal-awal pandemi memang hampir semua Hmm, untuk pasien-pasien yang non emergency kita tunda terlebih dahulu untuk tindakannya, termasuk juga adalah kontrol. Nah, tapi baru-baru ini kan PBPDGI sudah mengeluarkan sebuah video untuk prosedur berpraktik selama berpandemi. Namun walaupun sudah dikeluarkan edaran untuk bisa berpraktek di masa pandemi, tetap kita mesti memilah-milah tadi, memilah-milah kasusnya, seleksi pasien lah istilahnya, hmm, seleksi pasien dan seleksi kasus untuk tetap dipraktek selama pandemi. Nah, mengenai pasien kontrol, karena memang untuk kontrol orto, untuk kontrol kawat gigi itu kan tidak sangat minim kan tindakan aerosol. Jadi mungkin oke. sementara ini bisa bisa kita lakukan kontrol, namun tetap dengan penuh kehati-hatian seperti saya sebutkan tadi, termasuk dalam hal seleksi pasien, melakukan screening terhadap pasien, apakah pasien ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19, kemudian benar-benar mempersiapkan ruangan prakteknya dalam segi ventilasi, desinfeksi, dan sirkulasi, kemudian juga benar-benar prosedurnya berbeda dari sebelumnya, begitu. Oke, nah dok terkait dengan pandemi itu kan tadi dari mata seorang dokter gigi. Nah dari pasien sendiri seperti pengalaman saya pribadi dok, ketika saya mengalami nyeri gigi yang wow lumayan, itu masih takut untuk ke dokter gigi. Nah dari menurut pandangan dokter sendiri, tadi kan sudah sedikit dibahas terkait dengan perubahan-perubahan pelayanan yang terjadi di selama masa pandemi tersebut. Nah menurut dokter sendiri untuk berpraktek di masa pandemi ini, apakah ada perubahan nggak sih yang dilakukan sehingga dokter bisa meyakinkan pasien-pasien dokter supaya ayo datang seperti biasa saja, tidak perlu takut tertular COVID di praktek sendiri. Gimana dok? Kalau sebenarnya jangan takut ya, namun waspada tuh masih perlu. Jadi Ya. memang sejak PDGI mengeluarkan sebuah video untuk prosedur mengenai berpraktik di masa pandemi, kita sudah menyiapkan atau antisipasi pengamanan agar tidak terjadi saling tertular COVID-19. Nah, ada perbedaan dong prosedurnya sebelum dan sesudah selama pandemi ini. Kalau saya ceritakan sebelumnya dulu ya, kalau sebelumnya Ya. seperti yang saya tadi, pasien bisa datang, misalnya datang bisa langsung melakukan tindakan, atau pasien bisa mengantri bersamaan dengan pasien lain dalam satu kali praktek, begitu, dalam satu waktu praktek, begitu. Namun selama pandemi ini ada banyak prosedur yang harus diketahui oleh pasien. Jangan sampai nanti ketika pasien datang merasa ditolak, padahal memang ini prosedur yang saat ini memang disosialisasikan untuk semua praktek gigi, termasuk di rumah sakit dan di puskesmas. Di antaranya itu misalnya dari kesiapan dokter gigi ini sendiri ya. Kalau dari dokter gigi itu sudah masuk juga dalam pengguna APD level 3. Jadi jangan kaget misalnya pasiennya, jangan kaget, biasanya kan kalau ke dokter gigi lihat dokternya cantik, lihat dokternya itu ganteng. Oh iya, Ya, ketika sekarang datang nggak kelihatan dok ya, karena cuma kelihatan matanya doang, ketutup karena masker, nggak pakai baju kelihatan, astronot. kelihatan yang malah pakaiannya malah serem kan begitu. Oh, Kemudian oh. yang kedua
benar-benar nanti dokter gigi kan menyiapkan ruang prakteknya seperti sirkulasinya juga benar-benar diperhatikan. Jangan sampai menjadi kotor atau sirkulasinya, kemudian menyiapkan juga untuk desinfeksi ruangan seperti itu dan sterilisasi. Kemudian juga selain itu juga dokter gigi juga akan menghimbau pada pasien ya, pasien yang datang juga dihimbau selalu memakai masker, kemudian melakukan janjian terlebih dahulu, kemudian mengupayakan agar pasien tidak bertemu satu sama lain dalam satu waktu. Jadi di sini adalah pasien sebaiknya melakukan janjian terlebih dahulu. Kemudian pasien juga misalnya sudah ketika akan melakukan tindakan sebaiknya berkumur menggunakan povidone iodin. Itu juga untuk keselamatan pasien juga kan. Itu salah satunya yang harus dipenuhi atau diketahui oleh pasien. Oh ya, dan jangan lupa misalnya pasien datang itu kan biasanya ada petugas yang melakukan screening juga di tempat praktek. Itu mungkin jangan kaget ketika ditanya-tanyai apakah ada riwayat perjalanan ke daerah lain atau ke daerah zona merah, apakah ada riwayat kontak dengan pasien yang sedang dirawat, pasien COVID yang sedang dirawat saat ini dan lain-lain. Jika ternyata ada beberapa petugas menemukan adanya tanda dan gejala yang mengenai COVID, juga mungkin harap untuk kooperatif, artinya mau untuk ditunda terlebih dahulu untuk tindakan giginya. Nah, dalam hal ini memang kejujuran antara pasien memang diharapkan sekali gitu, untuk kebaikan bersama. Ya, berarti memang di masa pandemi ini dibutuhkan pengertian yang sangat luar biasa dok ya, antara petugasnya kemudian pada pasiennya sendiri supaya terjadi pembinaan rasa saling menghormati, saling jujur, kemudian tidak saling menularkan satu sama lain. Nah dok, semisalnya kita berbicara di praktek mandiri dok, ketika kita melakukan, apakah dokter juga melakukan screening COVID di sana dengan perlu memberikan memeriksakan rapid test kah atau bagaimana? Lalu pasien ini harus rapid test di mana dok? Apakah di tempat pelayanan dokter atau di tempat praktik dokter melakukan pelayanan rapid test sendiri sebelum akhirnya nanti diterima, ataukah ada prosedur seperti yang sebelumnya, janjian dulu, kemudian syaratnya ini, setelah semua lengkap baru datang? Bagaimana dok? Jadi kan sebenarnya yang sudah saya katakan tadi bahwa dari goal dari screening itu adalah swab yang negatif atau rapid test yang non reaktif sebanyak 2 kali. Namun di sini kan tergantung kebijakan tiap daerah juga ya. Kalau di praktek gigi kita menganggap semua pasien itu adalah infeksius. Jadi di sini kita yang lebih dulu mengantisipasi seperti memang menyiapkan APD level 3, pengamanan yang seleksi pasien yang benar-benar ketat, kemudian juga misalnya setiap selesai pasien kita benar-benar melakukan desinfeksi ruangan secara menyeluruh. Jadi memang sejauh ini kita tidak memberikan semacam syarat untuk rapid harus negatif atau swab harus non reaktif atau swab harus negatif, karena kita menganggap semua pasien itu adalah infeksius. Namun kita tetap harus melakukan seleksi yang seperti saya bilang tadi, seperti menanyakan riwayat apakah pasien riwayat sistemik pasien, riwayat perjalanan pasien, dan juga riwayat apakah ada pasien berkontak dengan pasien COVID-19 atau tidak, gitu. Oke, apalagi kan sekarang banyak yang OTG dok, jadi kayaknya saya rasa banyak yang tidak bergejala kan dok ya, jadi kita harus lebih aware juga, tetapi memang pelayanan harus tetap jalan bagaimanapun juga. Nah dok, saya ingin bertanya dok, mungkin di sini juga ada teman-teman yang lain ingin bertanyakan, apakah ada perbedaan nggak sih dok, mungkin selama melayani pasien di pandemi ini, berapa lama sih melayani satu pasien sekarang dibandingkan dulu? Apakah dokter juga secara pribadi membatasi praktek, ataukah tetap sama, ataukah sama waktunya tetapi ada prosedur yang harus dilaksanakan sehingga waktu satu pasien itu cukup panjang? Dokter bisa ceritakan sedikit nggak dok? Jadi memang prosedurnya selama pandemi ini memang berbeda dengan sebelum pandemi. Yang saya bilang tadi, juga pasien datang mungkin langsung bisa melakukan tindakan, dan setelah selesai tindakan mungkin kita cuma desinfeksi permukaan saja, kemudian pasien bisa masuk ya. Namun sekarang ini ada perbedaan memang, selain pada pasien harus janjian dulu dan diupayakan tidak bertemu satu sama lain dengan pasien lain. Kemudian yang kedua nih, misalnya jam pasien, misal ketika pasien sudah masuk ke dalam ruangan,
Ketika melakukan selesai tindakan itu pihaknya membutuhkan untuk desinfeksi ruangan saja itu kurang lebih 15 menit. Kemudian kadang-kadang kita melakukan sterilisasi dengan sinar UVC ya. Itu kan paling nggak minimal 20 menit. Jadi paling nggak untuk satu pasien itu sendiri itu kita menghabiskan waktu kira-kira 20 sampai 30 menit. Memang seperti tadi yang awalnya misalnya pasiennya mungkin datang bisa banyak, namun karena selama pandemi ini kita menambahkan prosedur desinfeksi ruangan dan sterilisasi alat dan lain-lain, mungkin jumlah kedatangan pasien itu berkurang memang begitu. Namun semua kan juga untuk mengantisipasi ya, kita semakin sering kita berkontak atau semakin sering kita bertemu dengan pasien, memang sangat berisiko sekali terjadi penularan COVID-19. Iya, memang pada dasarnya memang kita harus tetap dok ya menjaga kesehatan dengan prinsip do not harm, apalagi tidak melukai pasien ataupun tidak mencederai tenaga kesehatan juga yang memberikan pelayanan tentunya dok ya. Oke, dok, sedikit mungkin ada cerita nggak sih dok yang mungkin bisa menginspirasi apa saja yang mungkin dokter alami selama berpraktek di pandemi ini dok? Mungkin kan masih kita banyak tahu nih, pandemi ini sungguh sangat menakutkan sehingga banyak pasien kita yang tidak berani datang. Nah, ada nggak sih dok kalau dari dokter sendiri kiat-kiatnya untuk meyakinkan pasien dokter itu untuk tetap datang saja, tidak perlu takut, karena di samping prosedur-prosedur kesehatan tadi yang sudah ditetapkan. Ada nggak sih dok yang berbeda mungkin? Sebenarnya untuk selama pandemi ini memberikan banyak sekali perubahan dan banyak sekali hikmah ya kalau saya bilang. Kalau dulu mungkin para dokter gigi bukannya kurang waspada ya, sudah melakukan semacam studi, namun oleh karena pandemi COVID-19 ini kita menjadi lebih waspada lagi untuk lebih bersih, lebih steril terhadap dan juga lebih hati-hati dalam menangani pasien. Kalau sebelum pandemi kan yang saya alami kan hanya memakai APD seadanya tuh, kita bisa tanpa memakai headset, memakai benda aja. Tapi kita sadar kan bahwa sebenarnya penularan itu tidak hanya COVID-19 saja, namun juga ada hepatitis B, mungkin TBC kan. Nah, justru dengan adanya pandemi ini membuat kita lebih lagi karena memang penularan itu tidak hanya COVID-19 saja, namun untuk kita mencegah infeksi apapun itu. Nah, memang selama pandemi ini bukannya walaupun sudah diterapkan sebuah new normal ya, namun bukan berarti kita bisa memang kembali 100% seperti dulu. Tetap prosedur yang diutamakan dalam praktek dokter gigi adalah yang bersifat emergensi. Nah, atau yang tindakan-tindakan yang tanpa menghasilkan aerosol. Kecuali mungkin ada beberapa layanan di praktek dokter gigi yang sudah menyediakan alat-alat tambahan atau alat suplementari. Misalnya adalah suction aerosol atau sudah menyediakan seperti suction bedah untuk mengantisipasi adanya droplet atau aerosol ketika menggunakan boot atau scaling seperti itu. Karena memang dalam tindakan kedokteran gigi yang paling menjadi concern atau yang ditakutkan adalah tindakan-tindakan yang ketika dokter gigi memakai boot untuk melubangi gigi atau melakukan pembersihan karang gigi dengan menggunakan scaler. Makanya kan yang memang di awal pandemi yang diprioritaskan kan adalah yang bersifat emergensi. Yang non emergensi yang misalnya hanya menambal untuk estetika saja, misalnya menambal gigi depan, kemudian melakukan pembersihan karang gigi, sebaiknya memang ditunda terlebih dahulu. Namun misalnya jika terpaksanya dilakukan tindakan-tindakan tersebut, ya sebaiknya dokter gigi melakukan antisipasi yang benar-benar maksimal seperti APD level 3, benar-benar berhati-hati ketika melakukan pengemburan, kemudian berhati-hati ketika melepas APD, termasuk juga mungkin yang dibutuhkan adalah alat tambahan ya, misalnya penyedot aerosol tersebut gitu. Oke, dok, tadi ada menarik pernyataan beberapa kasus untuk tindakan gigi ditunda, tapi ditunda bukan berarti tidak dilayani kan dok, tetapi tetap dilayani kan dok. Oke, dok.
Iya, siap, siap, siap. Mungkin memang biar kita pastikan kepada masyarakat kita ya, atau teman-teman di sini yang nonton, jadi jangan takut untuk datang ke dokter gigi karena selama kita memegang protokol kesehatan, tentunya akan menjaga keselamatan baik dari sisi pasiennya itu sendiri maupun dari tenaga dokter gigi itu sendiri. Nah, Dok, apa sih peran penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ataupun kesehatan selama masa pandemi ini, Dok? Karena kan mungkin masih ada rasa was-was gitu, Dok. Jadi bagaimana sih tips-tips dan saran-sarannya untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi? Iya, jadi emang selama pandemi ini kan kita dihimbau untuk tetap fit dan prima, dan juga Mm-mm. untuk meningkatkan imunitas kita. Di antaranya kan banyak yang menghimbau untuk rajin berolahraga, paling nggak minimal selama 30 menit, kemudian berjemur di bawah sinar matahari, kemudian minum multivitamin seperti vitamin C, vitamin E untuk mensupport imun. Namun jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena memang namanya juga rongga mulut ini kan untuk gerbang masuknya makanan. Dan Mm. juga ada banyak manifestasi penyakit sistemik yang tercermin dari rongga mulut. Misalnya salah satunya adalah diabetes mellitus, kemudian itu biasanya manifestasi dalam rongga mulutnya itu misalnya gigi goyang, kemudian nafasnya bau keton, gusi mudah berdarah, kemudian HIV/AIDS itu misalnya ada kandidiasis ya, dan leukemia dan lain-lain. Jadi memang rongga mulut itu memberikan penting dalam support imun kita. Jadi misalnya dalam rongga mulut ini misalnya tidak bersih atau kotor kan menjadi sarang untuk kuman untuk menempel ya, terutama misalnya ada makanan yang menempel di sela-sela gigi. Untuk itu memang penting sekali untuk mensupport imun kita, kita melakukan kita selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Di antaranya yang pertama adalah rajin menggosok gigi sesuai dengan sarannya, yaitu sebanyak dua kali sehari ya. Dan jangan lupa berkumur juga, selain untuk membasuh dan juga membersihkan rongga mulut juga. Kemudian yang kedua adalah menjaga atau memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Jangan sampai kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang justru nanti membuat memicu atau membuat gigi berlubang. Misalnya yang terlalu mengandung gula, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu jangan lupa berkumur tadi ya. Selain untuk membasuh rongga mulut, juga untuk membuat mulut lebih terasa segar. Begitu. Oke, jadi banyak sekali tips-tips yang harus kita jaga. Intinya tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Dok ya. Ya. Nah, Misalnya sebagai contoh perlu ya, sebagai contoh nih misalnya misalnya dokter Dios misalnya sakit gigi kan pasti selain pasti makan kan juga susah ya, untuk tidur juga kadang-kadang mengganggu tidur. Nah kalau sudah begitu kan kadang-kadang selain moodnya juga turun kan, imunnya takut juga terganggu. Oleh sebab itu memang penting sekali menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi ini. Jangan sampai gigi kita tuh menjadi sakit, jadi nanti malah susah makan jadinya malah benar, Dok. imunitas terganggu. Ya. Makanya saya sering nggak setuju tuh terkait dengan lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, Dok. Saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, Dok, karena benar-benar nggak menyenangkan sakit gigi itu, Dok. Itu. Iya, Dok. Jadi, Dok, banyak sekali ya kita bisa tangkap terkait dengan perubahan-perubahan pelayanan di bagian kedokteran gigi selama masa pandemi ini terkait dengan prosedur screeningnya itu sendiri, kemudian aspek-aspek untuk melakukan tindakan preventif baik itu untuk dokter giginya sendiri maupun kepada pasiennya. Dan berarti yang saya tangkap berarti ada proses-proses penundaan, Dok ya, untuk pelayanan dari kedokteran gigi kecuali tindakan-tindakan yang berupa emergensi di sini. Oke. Baik, untuk teman-teman sekalian nih, saya rasa sambil kita menunggu pertanyaan lain, perlu diketahui dokter gigi Luh D ini pintar menyanyi nih, saya dengar-dengar itu. Ya, jadi beliau punya hobi bernyanyi, kayaknya suaranya bagus, Dok. Mungkin nanti ada satu waktu bisa diberikan sedikit saja suaranya, Dok, yang entah satu bait lagu atau 2 bait lagu ya, Dok, sambil kita menunggu. Oke, Dok, sambil kita menunggu teman-teman yang lain ingin menanyakan, kira-kira, Dok, adakah kejadian-kejadian misalnya selama ini masyarakat itu berpikir bahwa seperti tadi kan banyak praktek dokter gigi yang tutup, kesannya seperti menolak pasien, padahal kan enggak, Dok ya, untuk
seperti itu. Nah, kiat-kiat dokter untuk mengatasi isu-isu miring seperti itu untuk mengedukasi masyarakat itu bagaimana dok untuk menghadapi hal-hal yang demikian dok? Kiatnya mungkin ada banyak cara ya. Yang pertama ya tadi, misalnya kita selalu melakukan monitoring terhadap pasien melalui misalnya langsung secara online ya. Biasanya kan kita melakukan chat pada pasien-pasien yang rutin ke dokter gigi untuk sementara waktunya untuk menunda dulu jika tidak emergensi, jika kasusnya tidak emergensi. Atau bisa juga kita melakukan pengertian secara langsung, edukasi langsung untuk pasien yang sudah terlanjur datang ke dokter gigi. Kita bisa melakukan ya tadi semacam edukasi bahwa ini kan situasinya sedang pandemi dan juga memang kita harus lebih waspada lagi. Jadi memang untuk tidak bisa langsung lakukan tindakan secara langsung, harus melalui konsultasi dulu. Kemudian juga untuk mungkin pasien juga mesti menunggu dulu begitu. Jadi memang kita juga harus mensosialisasi bahwa prosedur dokter gigi yang sekarang itu tidak sama dengan waktu sebelum pandemi. Karena memang supaya pasien tidak menjadi kaget ketika datang ke dokter gigi kan, karena sudah karena mungkin dokter gigi lebih memprioritaskan yang sudah janjian terlebih dahulu. Gitu. Memang memang prosesnya kan tidak mungkin cepat, ini kan perlu waktu, namun pelan-pelan ketika kita mulai mengedukasi pasien baik secara online maupun secara langsung, pasti saya yakin pasien lama-lama akan mengerti gitu. Oke, harapannya kita semua dok, tidak hanya dokter gigi tapi semuanya itu bisa mengerti sehingga ada hal-hal baru yang kita adaptasi selama masa transisi untuk proses ke new normal itu tadi, supaya pasien juga bisa lebih mengerti terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Oke dok, untuk pertanyaan terakhir mungkin dok ya, ada saran-saran apa nih dok untuk teman-teman semua dalam baik itu tadi kan sudah untuk menjaga kesehatan gigi, jadi saran dokter secara pribadi untuk teman-teman semua dalam masa pandemi ini dok, silakan dok. Ya, yang pertama nih saya memberikan saran untuk teman-teman semua mungkin secara umum ya, karena memang ini kan pandemi di Indonesia ini kan belum selesai, bahkan kan kurvanya juga masih tinggi. Untuk teman-teman supaya mematuhi himbauan pemerintah tetap untuk melakukan social distancing, physical distancing, kemudian untuk menghindari tempat-tempat ramai, walaupun sini memang banyak mal-mal yang sudah dibuka atau tempat umum sudah dibuka, namun juga kalau memang tidak perlu banget kan tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat umum seperti itu. Kemudian untuk menjaga kesehatan secara umum ya, jangan lupa untuk mengikuti himbauan juga oleh para ahli untuk selalu berolahraga, selalu untuk berjemur di bawah sinar matahari, kemudian minum multivitamin, bisa juga dari vitamin yang berupa suplemen atau juga dari bahan alami ya. Kemudian tidak lupa juga untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai support imun kita, yaitu adalah dengan membuka gigi setiap dua kali sehari, kemudian setiap pagi dan sebelum tidur, kemudian juga untuk selalu berjemur. Karena jangan lupa walaupun mulut ini kan sebagai gerbang masuknya makanan, jangan sampai menjadi sarang untuk kuman-kuman menempel di sana, begitu. Baik, dan terima kasih dokter Sarsona. Kemanapun jika teman-teman pergi, karena kan kita lihat banyak sekali yang lalai ya untuk tidak memakai masker atau lupa saat ngobrol malah melepas maskernya. Karena ini kan masker menjadi atribut penting ya dalam kehidupan kita untuk mencegah penularan COVID-19. Iya, baik dokter, terima kasih. Ya, jadi untuk teman-teman semua, apapun yang terjadi selama ini kita harus bersiap karena kurva tidak melandai penyakit ini kemungkinan masih belum ditemukan obatnya, sehingga kita harus bersiap untuk menghadapi, bukan berarti kita menyerah, tetapi kita harus beradaptasi dengan melakukan hal-hal ataupun kebiasaan baru, baik itu jadikan kebiasaan seperti menggunakan masker seperti tren fashion kita sendiri, kemudian di mana-mana tetap menjaga jarak, kemudian tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, terutama perilaku untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena apa? Ya, seperti pengalaman pribadi juga, saya merasa ketika sakit gigi itu memang malas ngapa-ngapain, dan memang nanti ketika kita sudah mulai malas, nanti akan terjadi depresi, malah imun kita turun karena tidak bahagia, seperti itu. Baik dok, sebelum kita tutup,
bisa dikasihkan suaranya dulu dok. Mungkin kita ingin dengar dokter, mungkin 1 bait lagu atau 2 bait lagu dok. Ini sebagai Udah penutup siapin kita sih. di mantap sekali. Mix sudah siap tuh. Jadi kita duet ya. Dokter Yos Wah ikut ini ya. saya mendengar aja dok. Saya nanti Ikut anu aja. dong. Beneran nih. Lanjut dok, saya mengikuti aja dari belakang. Wah, kok macet ya? Ntar ya. Oke. Sambil Yos nanya-nanya lagi nggak apa-apa. Oke, sambil kita menunggu ini dok. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan masalah kesehatan gigi dan mulut, tetap dipersilahkan ya sampai nanti live kita berakhir. Mantap nih persiapannya seperti. Saya mendengar saja dok karena agak tidak pede dok. Oke, luar biasa. In my heart is song, and let me feel forevermore. You were all I long for, all I worship and adore. In the world needs to be true. In the world, I love you. Mantap dokter. Ini dia. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut, jangan takut lagi karena memang sudah ada prosedur yang sesuai standar untuk menjaga kesehatan teman-teman semua agar penularan ini tidak terjadi. Siapa yang tidak ingin memeriksakan gigi kepada dokter, terutama sudah bisa pintar nyanyi, kemudian cantik, walaupun nanti pakai masker ya. Jadi jangan takut lagi teman-teman semua untuk memeriksakan kesehatannya. Let me sing forevermore. You were all I long for, all I worship and adore. And the world needs control. In the world, I love you. I love you. Iya. Oke, terima kasih dokter sudah membagikan suaranya kepada teman-teman Iya, terima sekalian. kasih Terakhir juga dok, Dokter Yos sudah kalau mengundang. saya ingin memeriksakan dokter gigi kepada dokter gigi loh, kemana saya harus cari dok? Oh iya, saya kalau pagi hari saya di RSUD Provinsi NTB di Poli Gigi. Kemudian Oke. untuk waktu sore hari saya di Klinik Karisma Medika di Rambige. Oke, catat ya teman-temannya. Jadi kalaupun mau catat ada di Apotek Karisma. Kalaupun ingin ajak duet nyanyi, langsung saja ke sana. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih atas ilmu dan saran-saran informasi yang sangat bermanfaat bagi kita di semasa pandemi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dok sudah bergabung di acara Afternoon Tea Time pada sore hari ini. Penyampaian tadi mungkin ada banyak kekurangan atau banyak teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa langsung japri ya dok ya, melalui DM ya, juga bisa. Melalui Dokter Yos juga bisa, mungkin karena waktunya ini kan pendek, sisanya bisa kita lakukan chat online melalui DM atau bisa melalui via chat juga nggak apa-apa dokter. Ya benar. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan sehabis ini bisa di drop question nanti di bawah komen IGTV-nya. Baik, terima kasih dokter. Sekian penjelasan pada sore hari ini sangat bermanfaat. Semoga kita semua tetap sehat. Semoga kita bisa beradaptasi dengan baik sehingga harapannya sih pandemi ini segera berakhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore dokter. Kita foto dulu dok. Jadi ambil angel yang bagus dok ya. Oke, 1, udah siap nih dok? 1, 2, 3.
Oke, terima kasih dokter. Sampai jumpa di lain kesempatan. Let's talk anything hot and tasty.